Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas untuk contoh soal HBK atau hubungan balok kolom dari suatu bangunan struktur beton bertulang. Di sini melanjutkan soal-soal yang dari awal ya. Jadi mulai dari beton, kolom sampai HBK ini soalnya itu sama. Jadi di sini untuk ukuran-ukuran kolomnya, ukuran-ukuran baloknya itu sama semua mengikuti yang kemarin. Nah, kemudian untuk mendesain HBK, yang pertama kali kita lakukan adalah yang pertama menghitung gaya geser kolom VE. Untuk gaya geser kolom VE itu sebenarnya bisa dihitung dengan melalui dua cara. Yang pertama adalah menggunakan momen probabilitas dari kolomnya atau menggunakan dari PCA call. Kemudian cara yang kedua adalah menghitung VE berdasarkan MPR balok. Nah, ini udah pernah kita pelajari yang waktu mendesain kolom. Jadi menghitung VE gaya gesernya kolom. Di sini untuk yang langkah pertama sebenarnya bisa di skip ya, karena berdasarkan SNI itu gaya geser itu tak perlu diambil lebih besar dari gaya geser rencana yang ditentukan dari kuat HBK berdasarkan pada MPR balok-balok melintang dan tidak boleh diambil kurang dari gaya geser terfaktor dari hasil analisa struktur. Di sini kan dari perhitungan ya didapat MPR baloknya kan di sini yang dari MPR balok V-nya 336, yang dari kolom 385, sehingga yang ini lebih besar. Cuman karena dari SNI itu sudah ditentukan bahwa gaya geser itu tidak perlu diambil lebih besar daripada gaya geser yang berdasarkan perhitungan MPR balok, maka otomatis kita langsung pakai step yang kedua. Nah, kemudian untuk menghitung gaya geser VE-nya berdasarkan MPR balok, berarti pertama-tama kita harus tahu dulu kan untuk MPR baloknya berapa. Ini perhitungan MPR baloknya ini saya nggak ngitung ulang lagi karena sudah pernah dihitung waktu mendesain sengkangnya balok. Jadi ini 751 sama 479 tuh mungkin kalian bisa lihat-lihat ya di contoh soal yang untuk balok SRPMK itu perhitungan MPR-nya tuh ada di situ. Nah, kemudian ini untuk yang kita bahas dulu untuk yang gempa kanan. Di contoh soal ini gempa kanan dan gempa kirinya itu sama. Karena apa? Karena tulangan yang dikenakan pada balok, yang kita pasang pada balok itu tumpuan kiri dengan tumpuan kanan itu jumlahnya sama. Jadi kalau kita potong penampang baloknya itu tulangan yang digunakan itu sama ya, sehingga untuk gempa kiri maupun gempa kanan nanti hasilnya akan sama. Tapi kalau misalnya di tumpuan kiri dan kanannya itu baloknya itu tulangan yang dipasang berbeda, otomatis nanti kalian harus menganalisa dua kali. Jadi gempa kiri berapa, dari gempa kanan berapa, kemudian yang paling besar itu adalah yang menentukan. Di sini kita hitung dulu untuk mencari VE dari kolom ya. VE dari kolom itu kita menghitung yang ini. Nah, yang ini ya, yang tanda panah ini atas sama bawah itu berapa? Kita tadi mendapatkannya dari MPR balok-balok yang merangkai pada kolom tersebut. Di sini berarti kita sebelum mencari VE kita harus tahu dulu untuk momen kolomnya. Ya. Di sini rumusnya untuk momen kolom adalah MPR balok negatif ditambah dengan MPR balok positif dibagi 2, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya caranya gini. Jadi untuk yang gempa kanan berarti di sini yang dominan ini momen yang 751,6749 dari baloknya. Kemudian yang sebelah sini tuh 479,3557. Nah, ini arahnya kan sama ya. Ini kan muternya kan searah jarum jam, otomatis nanti momen kolomnya supaya kesetimbangannya itu sama dengan 0, momen kolomnya itu harus kita putar berlawanan arah jarum jam. Makanya di sini kalau balok ini dia searah ya kan, ini juga searah, maka di sini kolomnya arahnya gini. Ya, yang ini gini berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini untuk mencari momen kolomnya kita ambil dari MPR-nya balok. Nah, MPR-nya balok kita jumlahkan ya. Jadi di sini 751,67 ditambah 479. Kemudian karena kekakuan dari kolomnya sama, otomatis nanti beban momen yang dipikul sama kolom atas dengan kolom di bawahnya itu kan sama, karena kekakuan, ukuran, dimensi semua pokoknya kita anggap sama. Jadi di sini makanya untuk mencari momen kolomnya
Di sini kita dapat dari jumlah 751 ditambah 479 kita bagi 2. Jadi satu dipikul sama yang ini, distribusinya yang satu dipikul sama momen yang bawah. Nah, hasilnya adalah 615,51 kN meter. Itu adalah untuk kolomnya. Nah, kita anggap karena di sini sama semua ya, untuk baloknya sama untuk setiap lantai, otomatis nanti momennya yang diterima di tiap kolom itu jadinya sama semua juga. Jadi untuk yang sini juga sama. Ini dia 751 ditambah 479 dia bagi 2 untuk kolom atas dengan kolom bawah, sehingga momen yang bekerja di sini juga 615 kN meter. Nah, kemudian setelah mendapatkan momen kolomnya sebesar 615 kN meter untuk atas dan bawah itu sama, kemudian baru kita cari VE kolomnya yang ini tadi. Rumusnya apa? 2 kali momen kolom dibagi dengan ln. Ln itu adalah bentang panjang bersihnya kolom. Di sini 2 kali, berarti di sini momen kolomnya yang sini 615 ditambah 615 dibagi dengan panjang atau tinggi bersihnya kolom yaitu 3,65 meter. Hasilnya berapa? Untuk VE hasilnya 336,56 kilonewton ya. Kalau di sini untuk gaya geser itu satuannya nggak ada satuan panjang, jadi kilonewton saja di sini salah tulis. Kemudian untuk yang gempa kiri, nah karena gempa kiri itu tulangan yang terpasang di baloknya itu sama, maka otomatis setelah dihitung ya hasil gaya gesernya juga akan sama, yaitu 336 kN. Jadi kita udah nggak perlu milih lagi lah, karena kiri kanan itu hasilnya akan sama. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gaya geser dari kolomnya, step yang ketiga adalah menghitung joint shear atau VXX. Nah, gaya geser yang harus minimal dipunyai kemampuannya oleh HBK kita gitu. Nah, di sini joint shear dihitung dengan menganggap tegangan tulangan tarik lentur pada balok sebesar 1,25 FY. Pada kasus ini, karena balok-balok mempunyai tulangan yang tersusun simetri, maka joint shear pada arah gempa kanan dan kiri adalah sama. Nah, gambarnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini akibat yang gempa kanan, ini HBK-nya. Ini momen kolomnya tadi, arahnya ke sini sebesar 615. Kemudian untuk VE-nya arahnya kebalikannya ya, 336 kN. Nah, terus kemudian ini adalah gaya-gaya yang terjadi di baloknya. Jadi di sini jadi ini kebalikannya ya, ini ke sini. Jadi gaya yang di baloknya itu yang ini bagian atasnya ini arahnya ke kiri. Di sini yang ke kiri ini C1 plus T1. Jadi ini akibat dari akibat dari betonnya. Karena kan yang tadi yang di sebelah mana tadi? Nah, yang di sebelah gempa kanan kan. Nah, ini ya. Gempa kanan kan di sini momennya kan ini toh, arahnya kan ke sini kan. Nah, ke sini berarti tulangan yang bekerja kan yang bawah. Jadi tariknya tulangannya ada di bawah nih ke sini. Nah, kalau misalnya yang sebelah sini gempa kanan kan momennya sini ke sini ya. Berarti yang mengalami tarik kan dia di sebelah atas. Kalau sebelah atas berarti ya di sini, makanya di sini itu T ini tulangan, yang bagian bawahnya ini dari betonnya. Kemudian yang VXX itu berarti gaya geser pada penampang X. Penampang X itu di sini, di tengah-tengah. Jadi kita anggap penampang X adalah pas di di garis netralnya itu ya. Nah, kemudian di sini untuk mencari nilai VXX, sehingga untuk mendapatkan nilai VXX, untuk rumus-rumus C sama T-nya sudah ada ya di modulnya. Jadi kalau T sama dengan AS1 kali 1,25 FY, di mana AS1 adalah tulangan yang terpasang di sini. Kemudian yang T2 AS2 kali 1,25 FY, di mana AS2-nya adalah tulangan yang terpasang di tumpuan yang atas ini ya. Nah, kemudian untuk nilai-nilai ininya dapatnya sama ya. Ini dari M kolom, ini dari VE-nya kolom ya. Ini tulangan yang terpasang itu 5 nomor 9, ini 3 nomor 9. Jadi di sini AS-nya yang ini. Yang AS1 ini dia AS-nya yang
3 buah tulangan nomor 9 itu. Nah, kemudian untuk mencari menghitung VXX-nya, sebenarnya kita bisa hitung dari atas atau dari bawah. Kalau misalnya di sini contohnya adalah menghitung yang dari atas ya. Jadi kalau kita hitung dari atas gaya geser, ya berarti dia ada gaya, anggap aja kalau misalnya yang ke sini itu positif, yang ke sana tuh negatif gitu ya. Kita anggap kalau misalnya ke sini ini VE-nya berarti min VE, kemudian berhenti sampai sini ya, VXX ya. Berarti di sini ada min VE plus C1 plus T2. Itu kalau kita ngitungnya dari atas. Tapi kalau mau ngitung dari bawah juga bisa. Di sini berarti ada apa? Ada VE, ya kan? Kemudian min T2 min T1. Itu nilainya nanti akan, min C2 min T1. Nanti itu nilainya akan sama. Nah, kalau contohnya yang di sini, contoh soalnya ini mencari VXX-nya itu dari atas. Jadi dari atas berarti di sini kita memakai ada VE arahnya ke kanan, kemudian ada T2 arahnya ke kiri, dan ada C1 arahnya ke kiri. Nah, ini yang berlawanan kita kasih negatif. Tadi kalau T2 arahnya ke kiri sama dengan C1 ya, jadi positif kita anggap ke kiri tadi positif. Kemudian VE tadi arahnya beda sendiri yaitu ke kanan, berarti di sini beda arah berarti minus VE. Nah, nilai-nilai itu kemudian kita jumlahkan. T2-nya dapat dari ini AS2 kali 1,25 FB jadi 1592. C1-nya ini adalah sama dengan nilai T1, di mana nilai T1-nya adalah AS1 kali 1,25 FB, sehingga T1-nya adalah 955,657. Nah, terus VE-nya ini sudah kita hitung di step 2, yaitu 336,5679. Sehingga VXX-nya 2211,8241 kN. Oke, sekarang sudah ketemu untuk VXX-nya. Itu adalah gaya geser di HBK yang harus dipunyai oleh HBK-nya kita. Jadi minimum tuh harus punya gaya geser sebesar 2211. Nah, sekarang kita menghitung kapasitasnya HBK-nya kita. Untuk kapasitas HBK kita ini dengan catatan yang ditinjau itu adalah keempat sisi HBK, dikelilingi oleh diapit oleh balok-balok. Jadi macam-macam ya untuk cara menentukan kapasitas HBK itu kalian bisa lihat di SNI, tergantung berapa balokkah yang mengapit HBK. Ada apakah 4, apakah 3 ataukah 2. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada koefisien pengali dalam mencari gaya geser kapasitas HBK. Jadi makin dia itu banyak terkekang balok HBK-nya, maka kapasitasnya akan semakin besar gitu. Terus kemudian yang pertama ini ada persyaratan ukuran minimum HBK. Bisa dilihat di pasal 21.7 di SNI 2013. Ini SNI masih pakai SNI yang 2013. Dimensi kolom yang sejajar terhadap tulangan balok tidak boleh kurang dari 20 kali diameter batang balok longitudinal. Jadi longitudinal kita itu pakai nomor 9, atau kalau dikonversi itu adalah 28 mm diameternya. Jadi 20 kali 28 ini sama dengan 560. Itu harus lebih kecil dari lebarnya kolom. Kolom kita 5609 sehingga oke. Kemudian untuk yang syarat yang kedua, penulangan transversal HBK pasal 21.73. Di HBK yang keempat mukanya terdapat balok-balok dengan lebar setidak-tidaknya selebar 3/4 kolom, harus dipasang tulangan transversal sedikitnya separuh yang disyaratkan oleh pasal 21.6. Jadi di pasal 21.6 ini adalah syarat tulangan transversal yang terpasang pada kolom di daerah sendi plastis ya. Atau daerah daerah yang kritis. Di sini kita cek dulu B-nya kita. B baloknya itu apakah dia itu 3/4 B kolom enggak? Kalau misalnya dia 3/4 B kolom, berarti bisa dikurangi yang dari perhitungan kolom itu bisa dikurangin setengahnya untuk luasan tulangan transversalnya. Tapi kalau misalnya kurang dari 3/4, berarti yang dari kolom itu tinggal diteruskan aja ke HBK untuk luasan tulangan transversalnya. B-nya ini 457. Dia ternyata sama kayak 3/4 B kolom, yaitu 457 juga. Nah, berarti
bisa dikurangi. Jadi kalau misalnya di sini untuk AS tulangan transversal terpasang kolom tuh 531, paling enggak bisa lah kita kurangin sampai separuhnya. Nah, untuk AS kolom kemarin itu menggunakan kolom, kalau nggak salah itu kolomnya itu kemarin pakai 3 kaki atau 4 kaki ya. Bentar. Kemarin pakai kolom tuh adalah 4 kaki. Jadi sini dicoba untuk dikurangi menjadi 3 kaki. Jadi tulangan transversalnya itu kita kurangin kakinya menjadi tulangan 3 kaki sehingga AS hadiah BK itu menjadi 398,3571. Jadi untuk menghitung ASH itu, ASH terpasang ya, ini adalah N kali 1/4 pi D kuadrat. N-nya ini adalah jumlah kaki. Jumlah kaki tulangan sengkang, D-nya ini adalah diameter tulangan sengkang. Tuh. Nah, kita cek kalau misalnya kita pasang 398, oh iya, ternyata dia masih lebih besar sama dengan setengahnya dari ASH kolom. ASH kolom kan setengahnya 265, sehingga bisa lah kita pasang 3 kaki di situ. Nah, kemudian kita cek jarak vertikal maksimum tulangan sengkang komponen tekan. Spasi vertikal, ini spasinya kita cek ya, 16 kali 448, ini 48 kali diameter tulangan sengkang, T624, B atau H kolom terkecil. Di sini ada syarat lagi yaitu 1/4 H 152. Nah, yang menentukan kalau untuk spasi ini otomatis yang menentukan adalah yang paling kecil, sehingga yang menentukan 152. Jadi kita ambil angkanya bulat yaitu sebesar 150. Jadi rencananya nanti yang akan diletakkan di HBK itu ini kayak gini bentuk tulangan transversalnya dengan jarak 150 mm. Kemudian di sini saya cek ya, ada X aksen nih panjang dari sini ke sini. Karena kalau misalnya di SNI itu dibatasi. Jadi kalau misalnya jarak tulangan transversalnya ini dia terlalu jauh atau lebih besar dari 350 tuh harus dikasih kaki lagi tambahan di sini. Jadi kalau misalnya ini X-nya ini diceknya 280 sehingga dia masih ini ya, masih bisa, nggak usah pakai kaki lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuma pasang 2 kaki dari sini sampai sini, nah ini kan kalau dicek kan jaraknya kan terlalu besar toh. Pasti lebih dari 350. Nah, makanya kalau lebih dari 350 itu harus dikasih tambahan kaki. Nah, kemudian kita cek. Ini sekarang yang terakhir kita cek kuat geser pada HBK. Untuk HBK yang keempat sisinya koefisiennya 1,7. Nah, ini nanti akan berkurang seiring dengan jumlah balok yang mengekang. Jadi kalau misalnya jumlah balok yang mengekang itu 3, ya ini lebih kecil lagi gitu. Jadi di sini untuk VHBK-nya 1,7 dikali akar F aksen C dikali A join. Nah, A join itu apa sih? A join itu ini loh. Jadi kalau misalnya ini itu B, nah, ya kan, kemudian samping kiri kanannya itu X, ini balok ya, ini kolom, maka A join itu rumusnya ini. A join adalah B balok plus 2X dikali dengan H, atau sebenarnya sama dengan lebar kolom dikali dengan lebar penampang kolom yang sini dikali dengan yang tinggi lebar penampang kolom yang sebelah situ. Jadi di sini kalau misalnya di sini sebenarnya sama kayak 609 tadi 0,6 dikali 609,6. Maka hasilnya akan ini A join. Ya. Jadi ilustrasinya kalau misalnya ini B kolom, yang sebelah sini itu H kolom, yang sebelah sini itu B-nya kolom ya. B kol, ini H kolom. Nah, A join itu adalah B balok ditambah 2X dikali dengan H, H-nya sana. Ya, atau sama kayak B kol dikali sama H kol. Nah, di sini A joinnya sudah dihitung tadi ya. Sebesar 371612.
Terus sekarang tinggal ngitung aja V joinnya, berarti 1,7 dikali dengan akar F aksen C ya mutu betonnya berapa dikali sama join ya. Nah, ini cara untuk nyari X nya ini ya sebenarnya tinggal gini aja. Kalau untuk cara nyari X di sini B kolom dikurangi B balok dibagi 2, itu cara untuk mendapatkan X nya. Nah, sekarang lanjut lagi, saya lanjutkan. Untuk V joinnya ternyata dapatnya 331 sekian Newton ya, atau 3317,691 kilonewton. Kemudian kita kalikan dengan, kan karena prinsip ultimate ya, jadi kita kalikan kemampuan nominalnya dengan faktor reduksi. Ini di beton 1 harusnya sudah sempat diberikan konsepnya. Jadi di sini faktor reduksinya adalah 0,8 dikali 3317691 atau 2654,153 kilonewton. Nah, inilah nominal dikali faktor reduksi, inilah yang akan kita bandingkan dengan V perlunya tadi, VXX. VXX-nya tadi dari perhitungan yang ini, yang awal. Nah, yang ini 2211. Nah, ternyata kita punya 2654, masih lebih besar daripada 2211, jadinya oke. Selesai. Silahkan bertanya jika ada yang masih kurang jelas.